Halo guys, welcome back ke channel gue. Untuk di video kali ini gue bakal ngupdate soal FOMC yang semalam udah terlaksana ya, jam 1 pagi, jam setengah 2 pagi lah, tanggal 31 Juli. Dan hasilnya adalah buat interest rate-nya itu ditahan ya, di 4,5%. Ini tuh sesuai banget dengan prediksi para pelaku pasar yang dimana kemarin tuh probabilitasnya itu sampai 97% lah gitu kan, udah sesuai prediksi gitu. Tapi di sini yang unik itu si Powell itu pasti ditanya sama salah satu wartawan, dia itu belum ada rencana apapun buat bulan September gitu. Nah, ini tuh ngebuat probabilitas di market itu buat bulan September itu cut rate jadi makin kecil gitu. Ini kan kemarin tuh pas sebelum FOMC itu ini masih di atas 60% gitu. Nah, sekarang udah turun di bawah 60%. Yang dimana nanti mungkin bisa jadi 50-50 gitu. Nah, kalau misalnya di bulan September ini kita nggak ada rate cut, berarti kita bisa berharap di next meetingnya itu di bulan Oktober sama Desember. Tapi di bulan Oktober sama Desember juga ini probabilitas buat cut rate-nya di bawah 50 nih. Di Oktober tuh 48, di Desember itu 40%. Nah, kalau misalnya bulan September ini nggak rate cut, berarti kita di bulan Oktober sama Desember agak susah nih, karena ini masih di bawah 50% gitu. Dan worst case-nya kita bisa nggak ada rate cut di tahun ini gitu. Yang dimana itu yang ngebuat harga Bitcoin jadi nggak semenarik itu lagi gitu. Jadi kayak nge-stuck, jadi pure dari demand institusi aja gitu. Soalnya kemarin Paul tuh pas ditanya-tanya soal apa di bulan September gimana gitu-gitu, dia masih konservatif, dia belum berani ngomong apa-apa, dia cuma pure data dan data gitu. Dia tuh bilang ya tergantung data di bulan nanti gitulah gitu. Jadi datanya itu ya, apalagi kalau bukan PCE ya, jadi PCE ini juga nanti malam bakal keluar lagi nih guys ya. Nanti malam jam setengah 8 malam ini bakal keluar PCE-nya, dan ini di forecast bakal tetap sama gitu. Nah, mungkin kalau PCE-nya nanti menurun, mungkin peluang buat September buat cut rate bisa naik lagi gitu kan. Mungkin bisa di atas 60% lagi gitu. Tapi kalau ininya PCE-nya malah naik, ya ini yang bahaya gitu. Yang bisa buat September beneran nggak ada rate cut gitu. Beneran makin menurun probabilitasnya. Dan juga yang udah kita tahu, tarif kan ada yang di-delay, ada yang dilaksanain, dan itu pasti bakal micu inflasi juga gitu. Dan kemungkinan sesuai dengan prediksi para pelaku pasar, di bulan Oktober sama Desember kalau emang tarifnya ini berdampak sama inflasi, ini kemungkinan bakal emang kecil buat rate cut gitu. Dan bahkan kemungkinan besar itu ada di, ya kita nggak tahu lah, soalnya masih, kalau ngomongin tahun depan masih terlalu jauh gitu. Nah, kalau kita lihat dari di XY sendiri, sekarang tuh dia tuh lagi menguat banget ya, karena ya suku bunganya ditahan gitu. Jadi ini berdampak ke pair-pair yang melawan di XY gitu, kayak Euro USD ini mengalami penurunan dan lain-lainnya. Tapi yang gue lihat di sini Bitcoin cenderung strong ya, cenderung strong. Dia malah nguik aja di sini, malah nguik. Habis itu malah lanjut ke atas gitu. Nah, kan kemarin gue sempat buat analisa kan soal arah pergerakan Bitcoin. Nah, kemarin malam tuh tadi pagi gue kena SL. Tapi di sini gue mencoba re-entry lagi di daerah Fibo 0,7 ini, 0,786. Jadi semalam gue entry kayak begini. Nah, gue re-entry dengan risk yang gue tambahin lagi. Kan kalau kemarin kan gue risknya itu masih gue bagi dua kan, karena mau ada FOMC dan juga Fed rate decision gitu kan. Nah, sekarang gue masukin dengan risk yang normal, dan gue downgoing long lagi di Bitget ya. Nah, ini lumayan, dan ini udah gue tarik ke SL plus. Jadi kalau misalnya harga turun lagi, gue nggak ada risiko lah gitu. Nah, jadi kemarin itu dia tuh sempat turun banget sampai ke area 100.000
115.000. Dan kalau kita lihat liquidity heatmapnya itu sekarang ini nggak ada yang ngelong sama sekali guys ini tuh. Nah di saat orang-orang nggak ada yang ngelongin, justru ini market bakal lebih enteng buat dibawa ke atas gitu. Emang selalu seperti itu. Jadi biasanya kalau yang V-shape recovery itu yang udah ada ngelong itu pasti nggak diajak naik bareng-bareng gitu. Jadi dibantai dulu kayak begini nih, kayak begini, dibantai dulu kayak yang kemarin posisi gue dulu, yang kayak kemarin posisi gue kan dibantai dulu. Terus habis itu kalau dia udah kosong yang ngelong kayak begini, ini kan kalau di sini kan banyak yang short ya, ini short nih, warna putih. Nah kalau udah nggak ada yang ngelong dan udah mulai ada yang short, maka market biasanya mulai bisa V-shape gitu. Nah buat targetnya gue masih sesuai plan yang awal, gue masih bisa berharap masih bisa ke 120 ribuan lah. Ini gue conviction gue kesana gitu. Nah makanya gue tuh meskipun gue cut loss, tapi gue masih punya conviction masih bisa kesini gitu, based on liquidity ini gitu. Jadi ya makanya selain TA sama market structure, kita juga harus ngelihat heatmap buat apa, buat conviction kita gitu. Toh dia kalau turun juga buat apa gitu, nggak ada reward di sini gitu si market makernya gitu, nggak ada apa-apa gitu kan. Nah mungkin gitu buat update pagi ini. Nanti malam bakal gua update lagi setelah ada data ini keluar ya. Thank you guys udah nonton videonya. Bye bye.